Halo Fawas. Halo Kak, Oke, Minalaizin wal Faizin. iya Kak, Gimana nih Lebaran? THR banyak? tanya Tuh, bisa beli apa? beli apa ya? Bisa beli akun Akun apa? akun game. Oh, akun game kalau akun tuh apa? ML atau Free Fire atau apa? Aku apa ML. ML. Selamat. Lumayan lah ya. Iya, Setidaknya dapat sesuatu yang bagus. Oke. Berarti ini udah masuk sekolah. sudah. Selamat kembali ke rutinitas. Sedih ya, padahal kemarin liburan, rebahan, tiba-tiba udah masuk lagi. Iya, Ya, gitulah kehidupan ya kan? iya. Oke, pertanyaan rutin. Malang masih banjir? Sekarang udah nggak hujan gak Hmm, sih? wah Malang udah apa nggak terlalu sih. Oh, nggak terlalu banjir, nggak terlalu hujan. Iya, Oke, tapi masih hujan emang. iya kadang-kadang masih hujan. Kadang-kadang masih hujan. Hmm, soalnya, soalnya di sini sudah nggak hujan sama sekali. Di Malang tiba-tiba masih hujan. Memang Malang ini. Oke, ya udah. Sudah siap untuk kembali ke rutinitas? Sudah. Ya udah, kita mulai dulu aja kali ya. Soalnya hari ini kita ada hackathon sepertinya. Ya, ada hackathon. Hackathon itu kita bikin project kita sendiri. Pawas bikin kodenya Pawas sendiri. Gitu. Pakai materi-materi yang kemarin-kemarin. Masih ingat kan? Atau udah lupa? Hmm, apa ya? Ayo, Lupa-lupa inget. lupa-lupa ingat. Lupa. Lupa-lupa ingat. Eh, oh bukan jawabannya deh, lupa. Itu lagu lupa-lupa ingat. Oke, kita coba tes ya. Input. Input itu fungsinya buat apa? Input itu fungsinya buat eh, input itu buat memasukkan suatu data. Good job. That's right. Input itu buat masukin satu data. Kalau print, gampang nih. Kalau print itu buat apa? Apa? Buat perintah, buat Buat print, mencetak. cetak, mengeluarkan tulisan. That's right. Oke, kalau ini, if sama elif. Kalau kalau if itu kayak apa? Mencari ya, kayak Mencari, mencari jawaban gitu. mencari jawaban. If itu artinya apa sih sebenarnya? Itu jika Ah, jika. Kalau ada jika, pasti ada else, if else. Else itu jika tidak. Nah, kalau Miss bilang, if Fawas going out, salah. Jika Fawas sekarang duduk, maka Fawas belajar, gitu. Berarti kalau misalnya Miss bilang Fawas tidak duduk, apa yang terjadi? berarti nggak belajar, Nggak, ya, nggak belajar. Kalau Miss bilang Fawas duduk, berarti dia Fawas belajar. kecap. Kalau Elif, Kalau Elif itu
eh, ada apa kayak dua kemungkinan. Ada kayak dua kemungkinan. Kemungkinan, oh, kemungkinan yang pertama sama yaitu if, yang kemungkinan kedua itu elif. Seperti itu. Iya, That's right. Oke, kalau loop, masih ingat ada dua. Apa itu? loop apa? While sama for i. Good job. While sama over i. Kalau while itu dia nggak akan berhenti sampai kita memutuskan berhenti, sampai ekspresinya benar, ekspresi logisnya benar. Kalau for kita bisa tentuin berapa kali gitu. Oke, kalau counter, pernah dengar counter? Pasti pernah. Kalau counter itu Jualan pulsa, Kak. Ya kan? Counter itu kan? buat buat menghitung banyaknya Hmm, buat menghitung banyaknya loop ya. That's right. Benar. Counter menghitung banyaknya loop. Wih, masih ingat banget nih. Oke. Kualifikasi terkonfirmasi. Keren banget. Berarti kemarin Lebaran tidak amnesia ini. Biasanya kalau Lebaran Iya. tuh amnesia. Termasuk Miss juga. Aduh. Oke. Oh ya, yang kemarin maaf ya terlambat jawabnya. Karena waktu Lebaran saya ganti nomor. Nggak ganti nomor sebenarnya. Oh, Itu jarang buka enggak HP apa-apa. aja. Iya. Oke. Tapi udah selesai? Terselesaikan belum kodenya? Itu Kak, apa? Udah saya coba, tapi kayak sistemnya itu enggak apa yang veterannya Sistemnya? itu enggak jalan. Sistemnya tidak jalan. Boleh dilihat tuh? Ya. Sini. Kita coba lihat. Hasilnya. Itu lesson berapa, Fawas? Kenapa Kak? Lesson berapa? Apa yang lesson ini? Lesson yang tugas. Hmm. Tugas berapa? Yang tugas kemarin itu. Yang sebentar, itu kayaknya loop ya. Sebentar. Oke, coba cek dulu. Coba kita lihat soalnya. Ubah programnya. Login, password, QWERTY. Oke, setelah itu login, admin. Hmm. Mm-mm. Oke, jadi gini, di sini nih yang belum jalan. Jika tiga percobaan tidak sukses, program akan mencetak akses tolak lalu keluar. Gitu. Jadi, bisa dibilang alifnya itu ketiga percobaan atau passwordnya salah. Elif itu ketika passwordnya salah. Ketika passwordnya salah. Dan tiga kali percobaan sebenarnya, Fawas. Ada tiga kali percobaannya. Gitu. Tiga kali percobaan. Jadi, kita pakai counter buat ngitung. Berapa kali sih percobaan itu dibuat? Gitu. Sebentar. Hmm. Berarti kan kita pakai counter ya? Atau kita boleh pakai for juga sebenarnya. Yang mana for i in range-nya itu 3. Jadi nanti percobaan itu hanya bisa dilakukan 3 kali. Kalau 3 kali ini semuanya nggak berhasil, maka dia akan bilang akses ditolak gitu.
Berarti di situ yang paling baris nomor satu itu range-nya diganti 3. Jadi mulainya 0, oh 1 sampai 4 kalau gitu. 1 sampai 4 kalau mau pakai I. Kalau 1 sampai 4 berarti pergerakannya 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian yang bagian sini, ini sudah hampir tepat, tapi di sini kita geser ke kiri. Kenapa kita geser ke kiri? Karena eh, untuk 3 percobaan itu sudah termasuk di sini, sudah masuk di for i in range. Jadi nanti kita tidak perlu if lagi, tidak perlu if i sama dengan 3 gitu. Oh, Jadi nanti kita di sini sejajar sama for, di luarnya perulangan, kita akan cari tahu apakah login itu masih tidak sama dengan admin atau enggak. Kalau misalnya masih tidak sama, maka dia akan print akses ditolak. Gitu. Lumayan. Dari sini ada bingung? eh, bentar. Masih agak bingung. Kak. Masih ada yang bingung. Kayaknya ini aku kasih ininya aja ya. Bentar. Yang elif ini sudah hampir tepat, tapi kurang kiri sedikit. Nanti aku jelasin ketika programnya udah jadi. Jadi kita nggak perlu Jadi, pakai break yang kedua. Kenapa? oh, apa? Berarti ini diganti ya, Kak? Diganti, tapi nggak semuanya kan itu. Iya. Sejajar sama for ya, di luar perulangan. Oke. Lagi. Nah, breaknya dihapus. Karena break itu hanya bisa dipakai ketika berada di perulang. Dia lagi ulangi. Itu break bisa dihapus. Nah, di sini. Oke, aku jelasin ya. Kita mulai dari awal dulu. Pemasukan data diminta sampai 3 percobaan. Awas. Da- atau sampai data yang valid dimasukkan. Gitu. Nah, berarti perulangannya kalau misalnya datanya belum, uh, passwordnya belum ketemu sampai ketemu, itu perulangannya sampai berapa? Ulangannya sampai 3 kali. Yes, perulangan sampai 3 kali. Berarti for-nya di sini itu cuma sampai 3. Ini sudah tepat kok. Gitu. For-nya sampai 3 aja. Perulangannya 3 kali. Nah, di tengah-tengah itu, selama perulangan, dia akan ngecek apakah login dan passwordnya ini sudah benar atau belum. Kalau sudah, dia akan print otorisasi berhasil dalam percobaan ke. Ini sudah tepat juga. Nah, baru kita break. Break ini fungsinya buat apa? Buat menghentikan programnya. Menyetop. Jadi ketika misalkan percobaan pertama itu tiba-tiba udah benar, maka kodenya nggak akan berjalan lagi. Itu fungsi dari break. Gitu. Nah, setelah itu, kita lihat ini.
Jika ketiga percobaan itu tidak sukses, berarti tidak sukses itu di percobaan tetap akan berjalan, programnya atau perulangannya tetap jalan kan sampai 3 kali. Nah, program akan mencetak akses ditolak lalu keluar. Kan print akses ditolak gitu. Pertanyaannya, kenapa kenapa Kak kok di sini login tidak sama dengan admin atau password tidak sama dengan ini lagi gitu. Nah, karena di atas itu memang kita sudah mengecek, tapi kita perlu ngecek kembali apakah passwordnya itu masih kurang tepat atau enggak gitu. Kalau misalnya password masih salah, maka dia akan bilang akses ditolak. Seperti itu. Oke? Masih bingung? Oke, udah, lumayan paham. Oke, sip. Kalau gitu coba cek. Hmm? Nggak salah ya? Oh, atau udah belum di run tes? Tadi udah pencet Masih, yang mana? masih pencet ini. Oh, ya udah. Play. Oke. Amin. Sip. Oke. Udah, kita kembali dulu. Hari ini nggak ada materi yang baru ya sebenarnya ya. Nggak ada materi baru. Kita langsung latihan di sini. Gitu. Kita klik latihan. Pemikiran logis. Perbaiki masalah dalam program. Nah, masukkan pertanyaanmu off tutup chat. Kemudian beritahu saya untuk membuat obrolan grup dan terusnya. Coba, kamu mau coba dulu sebelum saya arahin? Saya coba dulu. Oke, sip. Output, output. Oke. Hijau.
Itu baris ketujuh yang salah, tapi yang sebenarnya yang salah baris keenam. Oh, Mm. Jadi bukan. enggak, jadi enggak semuanya kok. Yang bau sesuai lainnya gitu, enggak semuanya Oh, gitu. di sini oh, bentar. Oke, kalau di sini berarti masih menjorok atau enggak? Jadi itu kan kodenya itu kan setelah kita masukin input, yang di atas kita masukin input, dia akan nanya lagi nggak di soalnya? Iya, nanya Hmm, lagi. nanya lagi kan? Kalau nanya lagi, berarti kita masukin input lagi di sini. Ini menjorok aja. Jadi masuk ke perulangannya, inputnya di bawahnya Oh, if. Chip. Oke. Nah, terus terakhir, sampai jumpa. Biasanya kalau ngomong sampai jumpa itu ketika kapan sih? ngomong sampai jumpa itu Mm-mm. kalau misal udah udah selesai bertanya. Oke, sudah selesai di pertanyaan. Berarti di luar loop atau di dalamnya loop? Masih di dalamnya. Masih di dalamnya? Katanya sudah selesai. Katanya sudah keluar Oh iya, berarti di berarti di luarnya. yes. Nama masih belum atau sudah? Masih Oh, belum. hmm, masih belum ya. Coba ini, kamu play, kemudian masukkan off. Nah, kamu lihat suatu keanehan di sini? Harusnya kalau misalnya kita masukin off, apa yang terjadi? Tab-nya ditutup. Chatnya ditutup. Berarti kodenya harusnya berakhir ya, gak belibet. Iya. Mm. Nah, otomatis di sini masih ada kurang tepat nih logikanya. Ketika Oh, pertanyaan bukan off, maka dia akan bertanya, masukkan pertanyaanmu dan lain-lain. Gitu. Berarti gimana kalau bukan bukan off logikanya, notasinya. Masih kan? ya. Di stop dulu. Sudah. Kalau yang bawah tetap ya, yang bawah yang if itu fungsinya buat tetap bukan. Fungsinya buat apapun pertanyaan yang telah disimpan, itu dia akan print pertanyaan telah dikirim.
gitu. Oh, Tetap tidak sama dengan. Bisa nih bikin chatbot kayak semacam AI gitu. Sip. Manajemen dari jaringan sosial offline oral mengirim daftar pertanyaan dan jawaban. Siapa namamu? Nanti ya dijawab, namaku Christina. Apakah kamu punya hobi? Saya suka menggambar. Kalau misalnya kita tidak sengaja mencet enter, maka dia akan bilang, tanyakan sesuatu. Nah, kemudian kalau misalnya di luar pertanyaan itu, dia akan bilang, sayangnya saya tidak paham. Berarti kita pakai apa kalau di sini? Fawas. berarti pakai eh, Itu membandingkan pertanyaan. Berarti pakai awalnya membanding. I. Oh, pakai pakai in eh, pakai if ya. Good job, pakai if. Oke, jadi if pertanyaan sama dengan siapa namamu, maka dia akan menjawab, namaku Christina. Elif, pertanyaan sama dengan apakah kamu punya hobi? Dia akan jawab, saya suka menggambar. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, sebelum lanjut. Dia pakai perulangan nggak? Pakai Pakai. Berarti pakai apa? While atau for? iya pakai while. Good job. Nah, mirip sama yang nomor satu tadi ya. Kita Iya. pakai while. Pertanyaan tidak sama dengan stop. Ini apa yang ada nomor 2 sama 3 yang di sini boleh dihapus Kak? Boleh, boleh. Itu komen. Komen itu nggak Oh, akan muncul di kode sebenarnya. Tapi boleh dihapus kok. Udah sarapan, Bos? sudah. Berarti udah full energinya. Iya. Oh ya, jangan lupa besok kita ketemu lagi ya. Oh iya, hari Di jam Minggu. mm-mm, sebagai kelas pengganti. Iya.
Kemarin kita udah belajar string ya, Hmm, string. iya sudah. Oke. Kalau kayak gini, Hmm? ini pertanyaannya nanti muncul lagi ya, Kak? Pertanyaannya yang mana? Yang tanyakan pertanyaan itu Iya, yang ini. Nanti muncul di sini atau di enggak? bawah setelah if. Jadi nanti kan ada if, elif, else gitu kan. Iya. Nah, setelah itu baru kita tambahkan lagi pertanyaan sama dengan input gitu. Sebenarnya Berarti bisa ini aja. langsung. Hmm, Berarti langsung ini gimana? langsung Langsung elif gini. yes, langsung elif. Perfect. Nanti kalau sebenarnya kalau di akhir nggak ditambahin lagi, itu nggak bakal error. Tetapi laptop kamu ngehang. Itu aja sih. Soalnya jawabannya itu nggak akan berubah kan? Jawaban Iya. pertanyaan itu nggak akan berubah. Jadi dia akan terus print gitu. Semangat. Mhm. Saya tidak paham. Kalau ChatGPT juga bisa bilang gitu ya? Hmm, bisa. Bisa kan? Sebenarnya dasarnya ChatGPT itu kayak gini. If, elif gitu. Tetapi di ChatGPT itu ada semacam AI. AI itu kayak robot yang bisa mikir sendiri gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang telah dimasukkan juga. Dan dari data-data di Google dan lain-lain. Seperti itu. Kan dia bisa bisa kayak manusia beneran tuh kayak gitu. Karena kayak gitu. Oke, lanjutkan. Sudah selesai? Bentar.
Kurang ini ya. Kalau tidak sengaja memencet Iya. enter, itu pertanyaan sama dengan tanda petik kosong gitu aja. Itu enter. Berarti itu ditaruh di Elif ya, Kak? Yes, benar. Oke, sambil ini ya, ini logikanya masih kurang tepat. Menurut kamu kalau kita membandingkan jawaban, itu pakai sama dengan atau tidak sama dengan? Jadi kalau misalnya pakai tidak sama dengan itu, jika pertanyaan tidak sama dengan siapa namamu, berarti harusnya Berarti harusnya itu sama dengan sama dengannya ada dua. yes, benar. Sama dengannya ada dua. Berarti ini ditambahin Elif lagi ya, Kak? Benar. Yap, semangat. Tidak, Kak. Oke, coba Dilan. Oh, kurang sesuatu yang simpel tapi penting. Oh iya. Sebenarnya nggak tahu kenapa ya, ini penting banget. Jadi kayak jadi ini sih, menunjukkan kalau itu masuk programnya jalan gitu. Oh, Oke, jabaran lagi. Ini yang aku ceritain tadi. Itu dia print sayangnya saya tidak paham. Itu berarti jawabannya tidak berubah sama sekali. Pertanyaannya tidak berubah sama sekali. Gitu. Berarti kita harus memasukkan pertanyaan ke dalam perulangan. oh, ke dalam walinya ini. Mm-mm. Jadi menjorok satu biar masukin masih termasuk perulangan gitu. Hmm.
Good job. Sip. Nih, berarti bisa nih kita bikin proyek, bukan proyek AI. AI kita sendiri. Kalau nomor 3, nanti dulu aja. Kamu jawab yang ini, yang smile-smile. Sip. Oke, kita kembali dulu ya. Nanti boleh dilanjutin di rumah. Saya upload materinya. Oke, kita buka nomor 10. Sebenarnya kita harus membuat proyek ya, sebenarnya ya. Tapi karena kalau misalnya waktunya nggak cukup, kita lanjutin di rumah. Gitu. Nah, tugas hari ini di Hackathon itu kita bikin proyek. Proyeknya apa aja? Bebas. Bebas banget. Misalkan bikin AI, kayak yang tadi, AI, AI-nya Fawas, atau bikin kuis berhadiah juga boleh. Gitu. Dengan pakai materi-materi yang dulu kita telah pelajari. Gitu. Kita klik next dulu. Nah, oke, next lagi. Cara bikinnya kita kolaboratori. Kemudian klik ini. Oh ya, kita belum pernah bikin ya. Cut if I follow the rules. Nah, kita klik plus create a project. Yang Python. Nanti kalau Roblox salah alamat. Nah, di sini kita kasih nama dari project kita. Kamu mau apa? Hmm, ya Pak, kuis berhadiah. Oke, kubis berhadiah. Jangan pakai spasi ya, lupa. Pakai underscore kalau mau spasi. Yes. Yep, klik OK. Nah, nah, oke. Sebelum ke sana, kita kasih ini dulu ya. Description and publication. Nah, di description and publication, kita nanti bisa bikin projectnya yang bisa dimainin oleh teman lain. Gitu. Di Algo. Nah, nanti kalau sudah, kamu kasih description ya di sini. Kamu kasih description di bawah tentang tentang apa game ini. Kayak gitu. Kemudian kita klik community untuk publish. Kalau sudah, untuk publish project kita di community. Jadi nanti bisa dimainin sama teman-teman yang lain. Gitu. Terus di sini ada disable remix. Disable remix itu untuk kayak jangan sampai project kita dilihat atau di copy paste sama teman-teman yang lain. Itu fungsinya. Tapi kalau tidak dicentang ya berarti teman-teman yang lain bisa mengcopy program yang telah kamu buat gitu. Oke. Kemudian kita silang dulu ya. Nah, kita klik into project. Nah, di sini kamu boleh berkreasi apapun.
Kira-kira mau bikin apa? Kuis apa? Hmm, kuis. Ya. Bebas, bebas. Tenang aja. Waktunya Miss kasih waktu sampai lama. Sebenarnya sampai besok sih. Besok kan kita ketemu lagi ya. Iya. Jadi hari ini kosong nggak? Atau ada les lain? Eh, kosong sih. Oh, kosong. Nah, Iya, coba kerjain ini. iya. Nah, nanti kalau coba sekarang coba kita pikirin dulu. Mau bikin kuis apa ya? Gitu. Nanti pakai loop buat nanya kayak yang tadi dicontoh. Buat nanya pakai loop. Atau kalau misalnya mau pakai eh ya tetap pakai loop sih. Gitu. Terus nanti pertanyaannya akan berubah-ubah. Itu juga bisa kayak pertanyaan sama dengan ini. Kamu ditanyain, apakah jawabannya benar? Gitu. Kalau nggak pakai loop juga bisa pakai if terus. Jadi eh, di awal kita langsung nanyain pakai input. Nama kamu siapa misalkan. Kemudian jawab pertanyaan ini. Ada pertanyaannya. Terus jawabannya benar atau enggak? Kita pakai if. Gitu terus. Boleh. Dari sini ada yang bingung? Hmm, nggak ada. Oke. Berarti sudah paham ya? Iya. Oke. Sebenarnya masih ada waktu 3 menit. Mau coba ini? Riset dulu? Iya. Oke. Bisa sih. Bisa nih. Nanti dikirim ke teman kamu di sekolah juga bisa. Teman sekolah kayak, nih jawab pertanyaanku. Gitu. Nanti misal ajarin untuk share-nya. Besok ya kalau ngajarnya. Iya. Sip. Kenapa? Masih mikir tentang itu Gak apa, temanya. mikir dulu aja. Hmm. Temanya apa? Em, Dulu pernah aku bilang community belum sih? Kita kembali dulu aja. Community. Iya, community. Atau Community. belum ya? Iya, udah pernah belum? Belum. Oh iya ya, astaga. Miss lupa berarti. Oke, di community ini itu project-project teman-teman kamu, kawas. Di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia. Oh, Jadi banyak banget di sini project-projectnya. Ini ada orang Thailand nih. Nah, tapi kalau di community ini nyampur ya, semuanya. Semua project itu ada kayak Scratch, desain, dari kos-kos yang lain, Roblox, kemudian Visual Studio Code itu juga ada. Untuk yang kamu itu Python, coba klik Python. Nah, itu ada banyak tuh. Turtle Test, Gunung Amo Test. Tuh. Ya, itu project-project yang telah dibuat teman kamu. Ada juga yang dia bisa sampai populer. Populer tuh maksudnya eh, kayak dilihat, dimainin sama teman-teman yang lain. Banyak banget yang nge-like, banyak banget yang komen, kayak gitu. Kamu boleh lihat ya. Cara cara bukanya coba klik salah satu, bebas yang mana aja. Oke, kemudian klik ini.
Ini apa ya? Ini random kayaknya. Jadi caranya gitu ya. Oh, Diklik tombol play, nanti akan berjalan kodenya. Gitu. Terus nanti bisa dikirim ke teman lain lewat situ juga. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Kalau mau kembali klik community ya. Di sini nggak ada tombol back lagi. Klik community. Nah, ulangi lagi. Kita ada yang scratch juga bisa dimainin. Itu game kok. oh Game yang ini. Flappy Bird. Itu Oh game ini. bergambar. Yep, itu boleh dimainin. Apa lagi ya? Kalau di Python juga ada yang gambar juga. Tapi kebanyakan itu butuh Visual Studio Code. Karena sudah expert. Tapi kalau nggak salah ada kok yang Turtle. Yang bisa dimainin juga. Gitu. Nanti project kamu juga masuk sini. Oke. Ini yang populer, populer itu diklik sini, populer. Kemudian klik Python. Di sini ada seleb juga ya. Seleb tuh orang-orang yang bikin project terus banyak diikuti teman-teman yang lain. Nah, penambah umur, TikTok tuh, I guess, kertas batu, kertas gunting, itu juga bisa. Kamu boleh hati-hati sini. Map of Hell, teka-teki Bang Rizky Aulia. Aduh, apa ini? Ya random banget sih kadang-kadang anak-anak tuh. Teman-teman kamu tuh random banget kadang. Tapi lucu. Infinite Circle. Tuh, gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu? Nggak, nggak ada. Oke. Nanti kamu coba ini ya. Searching-searching dulu ya. Iya. Oke, ini tutup dulu share screen-nya. Nah, susah nggak sampai sejauh ini? Hmm, lumayan susah sih. Lumayan susah, tapi kamu bisa? Bisa. Seru? Seru. Ih, kerja. Ih, keren banget. Oke, jadi hari ini kita belajar apa tadi? Lebih banyak review sih hari ini. Eh, belajar tentang while itu. Wow. Well-nya diapain? While-nya itu tentang pertanyaan Hmm? yang nanti kalau misal apa kita ngetik off atau stop itu nanti bakal berhenti. Off atau stop bisa bakal berhenti. Nanti bisa dipakai di project kita. Ada lagi nggak? Hmm, Oke, cukup ya. ya. Lumayan, lumayan. Karena seharusnya kita hari ini banyak projectnya, tapi it's okay. Nanti kita lanjutin di rumah tugas kamu hari ini. Oke, besok kita ketemu lagi jam 8. Main pagi ya. Oke. Pagi banget, udah bangun belum? Sudah. Oke, ya udah. Sip. Kalau nggak bangun, gue telepon sih pastinya. Ayo Oke. bangun. Gitu, oke. Kalau gitu, kita akhiri dulu kelasnya hari ini. Kita jumpa lagi besok, sebenarnya dengan materi yang baru, tapi sambil ngecek proyek kamu udah selesai atau belum. Gitu. Oke, kalau gitu Miss cukupkan dulu. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Dadah. Makasih, Kak. Makasih juga, Fas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.